Ada satu pertanyaan yang sering muncul diam-diam di pojok-pojok internet, dalam riwayat pencarian tengah malam, dan dalam percakapan yang pelan dan penuh rasa penasaran. Pertanyaan ini dikelilingi oleh banyak mitos, kecemasan, dan segunung informasi yang keliru. Pertanyaannya sederhana namun menggelitik. Apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Anda, terutama pada prostat, jika Anda melakukan masturbasi setiap hari? Bisikan-bisikan yang beredar di dunia maya mungkin membuat Anda percaya bahwa itu berbahaya, bisa menyebabkan kerusakan, peradangan, atau bahkan lebih buruk dari itu. Ketakutan yang tersebar memang terasa nyata. Namun, bagaimana sebenarnya pandangan ilmu kedokteran? Hari ini, saya akan menjelaskan fakta yang sesungguhnya. Dan saya bisa jamin, jawabannya sungguh mengejutkan, jauh dari apa yang selama ini Anda dengar atau percayai. Tetap bersama saya, karena Anda tidak akan melewatkan penjelasan ini. Untuk benar-benar memahami kenyataan yang mengejutkan ini, kita perlu mengenal terlebih dahulu pemeran utama dalam topik ini, yaitu kelenjar prostat itu sendiri. Jadi, apa sebenarnya prostat itu? Secara sederhana, prostat adalah sebuah kelenjar kecil seukuran kacang kenari yang merupakan bagian dari sistem reproduksi pria. Tugas utamanya menghasilkan cairan yang menyuburkan dan mengangkut sperma, cairan yang kita kenal sebagai air mani. Letaknya berada tepat di bawah kandung kemih dan di depan rektum. Meskipun ukurannya kecil, prostat memainkan peran besar dalam kesehatan pria, terutama seiring bertambahnya usia. Dan karena pentingnya kelenjar ini, wajar jika banyak kekhawatiran yang muncul terkait fungsinya. Mungkin Anda pernah mendengar berbagai klaim yang beredar. Mitos-mitos yang biasanya dibicarakan di ruang ganti atau dalam forum-forum online, bahwa masturbasi terlalu sering bisa merusak prostat, menyebabkan peradangan kronis yang disebut prostatitis atau yang paling ditakuti oleh banyak pria, meningkatkan risiko kanker prostat. Ketakutan ini bisa dimengerti. Kanker prostat adalah salah satu jenis kanker yang paling umum pada pria. Maka tak heran jika apapun yang mungkin berpengaruh terhadap risikonya akan sangat diperhatikan. Selama bertahun-tahun ketakutan ini dibiarkan begitu saja, dianggap sebagai mitos turun-temurun atau nasihat moral yang dibungkus seolah-olah sebagai saran kesehatan. Tapi kemudian, sekelompok peneliti dari salah satu universitas paling bergengsi di dunia memutuskan untuk berhenti berspekulasi. Mereka ingin menguji kebenaran dari semua mitos ini lewat sebuah penelitian ilmiah berskala besar dan jangka panjang. Dan hasil temuan mereka bukan hanya menantang mitos-mitos lama, tetapi benar-benar menghancurkannya. Penemuan ini mengubah total cara pandang kita terhadap masturbasi dan kesehatan prostat. Jadi, apa sebenarnya rahasia mengejutkan itu? Apa yang berhasil diungkap oleh sains? Penelitian penting yang saya maksud berasal dari tempat yang hampir semua orang pernah dengar, Universitas Harvard, tepatnya dari Harvard Town School of Public Health. Dan ini bukan survei kecil-kecilan. Mereka mengikuti hampir 32.000 pria selama hampir 2 dekade dengan mencatat secara rinci gaya hidup dan perkembangan kesehatan mereka. Salah satu data penting yang mereka kumpulkan adalah frekuensi ejakulasi. Ketika data tersebut dianalisis, hasilnya sungguh mencengangkan. Ini adalah jenis temuan yang membuat orang tercengang. Dan inilah hasilnya. Penelitian tersebut menemukan bahwa pria yang melaporkan ejakulasi lebih sering justru memiliki resiko yang jauh lebih rendah untuk terkena kanker prostat. Saya ulangi lagi agar lebih jelas. Semakin sering seorang pria mengalami ejakulasi, semakin rendah risiko terkena kanker prostat. Angka-angka yang ditunjukkan pun spesifik dan signifikan. Pria yang mengalami ejakulasi sebanyak 21 kali atau lebih dalam sebulan memiliki resiko kanker prostat hingga 33% lebih rendah dibandingkan dengan pria yang hanya ejakulasi 4 hingga 7 kali dalam sebulan. Temuan ini bertolak belakang secara total dengan ketakutan lama. Bukannya berbahaya, justru terbukti bahwa ejakulasi rutin memberikan efek perlindungan yang kuat bagi prostat. Dan ini bukan hasil kebetulan, karena penelitian lain juga mendukung temuan tersebut, termasuk studi besar dari Australia yang menunjukkan hubungan protektif serupa. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa bisa begitu? Bagaimana mungkin sesuatu yang tampak sederhana seperti ejakulasi bisa berdampak sedemikian besar pada kesehatan prostat? Para ilmuwan memiliki beberapa teori utama, dan semuanya masuk akal. Teori pertama, yang paling dikenal disebut dengan hipotesis stagnasi prostat.
Bayangkan saluran-saluran kecil di dalam prostat Anda seperti pipa kecil. Teori ini menyatakan bahwa ejakulasi secara teratur membantu membilas saluran-saluran ini. Proses ini membersihkan sel-sel lama, sisa cairan, dan zat-zat yang berpotensi berbahaya atau bersifat karsinogenik sebelum sempat menumpuk, menyebabkan peradangan, dan memicu perubahan sel yang bisa berujung pada kanker. Ini bisa diibaratkan sebagai sistem pembersihan alami. Teori kedua berfokus pada kesehatan sel. Setiap kali sebuah sel membelah, selalu ada kemungkinan kecil terjadinya kesalahan genetik, mutasi yang bisa berkembang menjadi kanker. Hipotesis ini menyatakan bahwa ejakulasi rutin mendukung siklus regenerasi sel yang lebih sehat secara lebih efisien. Prostat didorong untuk mengganti sel-sel lama yang mungkin sudah rusak dengan sel-sel baru yang lebih sehat secara lebih efisien, sehingga mengurangi peluang terbentuknya sel-sel abnormal yang berpotensi menjadi kanker dan berkembang. Teori ketiga berkaitan dengan stres dan peradangan. Kita tahu bahwa peradangan kronis merupakan salah satu faktor risiko utama bagi banyak jenis kanker. Aktivitas ejakulasi ternyata berhubungan dengan penurunan ketegangan dan stres psikologis. Dengan berkurangnya tingkat stres, tubuh juga menurunkan respons peradangannya secara keseluruhan, yang berarti menciptakan lingkungan internal yang lebih sehat bagi prostat. Jika semua teori ini kita gabungkan, maka ilmu pengetahuan memberikan gambaran yang sangat jelas. Ejakulasi secara teratur, baik melalui hubungan dengan pasangan maupun melalui masturbasi, tampaknya memainkan peran penting dalam menjaga kesehatan prostat, dengan cara membersihkan sistem, mendorong pergantian sel yang sehat, dan membantu menurunkan peradangan. Ini adalah kombinasi yang sangat kuat. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan mengenai kesehatan prostat secara lebih luas. Anda mungkin sekarang berpikir, ini luar biasa. Apakah ejakulasi yang sering bisa menjadi senjata ampuh atau semacam cara ajaib untuk mencegah kanker prostat? Dan disinilah pentingnya kita tetap rasional dan melihat keseluruhan konteks. Jawabannya tidak sesederhana itu. Kita perlu memahami bahwa penelitian tadi menunjukkan adanya hubungan yang sangat kuat, namun bukan berarti ada hubungan sebab akibat secara langsung 1:1. Apa artinya ini? Artinya meskipun hubungannya jelas dan signifikan, ada kemungkinan bahwa faktor-faktor lain juga turut berperan. Misalnya, bisa jadi pria yang memiliki frekuensi ejakulasi lebih tinggi juga cenderung memiliki gaya hidup yang lebih sehat secara umum, dan kombinasi itulah yang menurunkan resiko mereka. Inti yang perlu Anda ambil adalah bahwa frekuensi ejakulasi kemungkinan merupakan satu bagian penting dari teka-teki besar yang berkaitan dengan kesehatan prostat. Ini bukan alasan untuk mengabaikan hal-hal lain. Anggap saja ini sebagai salah satu alat yang ampuh dalam kotak peralatan Anda, tetapi Anda tetap membutuhkan alat-alat lainnya. Apa saja alat penting lainnya? Pertama, pola makan. Ini sangat penting. Pola makan yang kaya buah-buahan, sayuran, dan lemak sehat telah dikaitkan dengan kondisi prostat yang lebih baik. Makanan yang mengandung likoten seperti tomat, semangka, dan jeruk bali sangat bermanfaat. Teh hijau dan makanan yang kaya akan asam lemak omega 3 seperti ikan juga merupakan tambahan yang sangat baik. Kedua, olahraga. Aktivitas fisik secara rutin membantu menjaga berat badan yang sehat dan ini sangat krusial. Kegemukan atau obesitas merupakan faktor resiko yang diketahui dapat memicu jenis kanker prostat yang lebih agresif. Bahkan hanya dengan berolahraga sedang selama 30 menit hampir setiap hari bisa memberikan perbedaan besar bagi kesehatan Anda. Ketiga, hindari merokok dan batasi konsumsi alkohol. Kedua kebiasaan ini telah lama dikaitkan dengan peningkatan resiko berbagai jenis kanker dan juga berdampak negatif pada kesehatan secara keseluruhan. Dan yang terakhir, mungkin justru yang paling penting, bersikaplah proaktif. Tidak ada satupun dari pola makan, olahraga, atau bahkan frekuensi ejakulasi yang bisa menggantikan pentingnya pemeriksaan medis secara rutin. Ini sangat penting bagi pria yang sudah berusia di atas 40 atau 50 tahun. Atau bagi mereka yang memiliki riwayat keluarga dengan kanker prostat. Berkonsultasilah dengan dokter mengenai opsi pemeriksaan seperti tes darah, karena ini merupakan cara paling efektif untuk mendeteksi masalah sejak dini saat masih sangat bisa diatasi. Jadi mari kita kembali ke pertanyaan mengejutkan yang kita bahas di awal tadi. Apa yang sebenarnya terjadi pada prostat Anda jika Anda melakukan masturbasi setiap hari? Kebenaran yang luar biasa dan didukung oleh bukti ilmiah dari lembaga-lembaga ternama adalah bahwa jauh dari anggapan lama yang menakut-nakuti dan menyesatkan, masturbasi justru bisa menjadi salah satu cara paling alami dan sederhana untuk mendukung kesehatan prostat Anda dalam jangka panjang. Ini memang bukan solusi tunggal untuk segalanya. Ini juga bukan pengganti gaya hidup sehat atau kunjungan rutin ke dokter. Tapi bukti yang ada sangatlah kuat. Kehidupan seksual yang sehat termasuk di dalamnya masturbasi bukanlah musuh, melainkan rekan penting dalam upaya menjaga kesehatan prostat seiring bertambahnya usia.
Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin mendengar lebih banyak tentang mitos kesehatan pria lain yang dibongkar dengan ilmu yang nyata, bantu kami dengan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika dirasa masih kurang, silakan ketik angka 0. Ini sangat membantu pertumbuhan channel ini. Pastikan juga Anda sudah berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video kami berikutnya. Dan sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Apa saja mitos kesehatan pria lain yang pernah Anda dengar dan ingin kami bahas lebih lanjut? Tuliskan di kolom komentar. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa di video berikutnya.